Selamat siang pemirsa, saya Riana Febriani Karolin melaporkan langsung dari kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di Kota Argamakmur, Kecamatan Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara. Saat ini kita berada di tengah-tengah persiapan penting menjelang Pemilu 2024 yang akan datang pada tanggal 27 November esok hari. Berbagai isu dan perkembangan terbaru seputar proses pemilihan umum menjadi perhatian utama kita pada saat ini. Sebentar lagi saya akan bertemu dengan anggota Bawaslu untuk membahas lebih lanjut mengenai pelanggaran pemilu, persiapan pemilu, atau kebijakan terbaru. Dalam wawancara ini, kita akan mendapatkan penjelasan mendetail mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh Bawaslu untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan lancar. Yang pastinya Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tentu saja karena tupoksinya adalah melakukan pengawasan. Jadi dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan itu dimulai dari pengawasan pemutahiran data pemilih. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan pengawasan pendaftaran ataupun kelengkapan persyaratan untuk calon perseorangan. Nah, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan pengawasan tahapan pencalonan, kemudian ada pengawasan distribusi logistik, kemudian yang sebelumnya itu ada pengawasan masa kampanye, dan nanti di akhir itu ada di tanggal 27 adalah pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang nanti akan ditutup lagi dengan pengawasan di tahap rekapitulasi hasil perolehan suara. Nah, untuk tahapan-tahapan ini tentu saja Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, ini selalu melakukan pengawasan, karena ini memang terkait dengan seluruh tahapan. Bawaslu harus memastikan pelaksanaan dari tahapan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau untuk di Bengkulu Utara, nah terkait dengan pelanggaran, ini mestinya kan ada dua sumber. Nah, yang pertama dari hasil temuan. Nah, kalau dari hasil temuan ini artinya kan temuan dari hasil pengawasan, baik itu Bawaslu ataupun badan ad hoc di jajaran Bawaslu. Kemudian ada laporan. Nah, kalau yang bersumber dari laporan ini, baik itu dilaporkan oleh individu, setiap warga negara, atau atas nama kelompok, itu diperbolehkan. Namun sampai dengan hari ini, baik yang bersumber dari temuan ataupun dari laporan terkait dengan dugaan pelanggaran ini belum ada. Nah, walaupun informasi-informasi yang mengarah kepada dugaan pelanggaran itu banyak masuk ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Tentu saja terkait dengan informasi ini, ya Bawaslu menelusuri. Nah, jadi menelusuri kebenaran daripada informasi itu. Nah, hasil dari beberapa penelusuran, ya kejadian tersebut ada, tetapi bisa dikatakan tidak menyalahi aturan. Ada pelanggaran, tentu saja kan ada mekanisme peraturan perundang-undangan nih yang harus dijalankan. Nah, kalau ini misalnya sifatnya temuan, tentu saja ada proses yang akan dilalui. Yang pertama, melihat apa yang didugakan terhadap pelanggaran itu, apakah ini nanti masuk ke ranah pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana, atau bisa jadi pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Nah, begitupun terhadap laporan. Nah, jadi kalau sudah ditentukan setelah dilakukan kajian awal terhadap dugaan pelanggaran tersebut, tentu nanti akan digiring. Nah, akan diteruskan kalau misalnya ini ke arah pidana pemilu, ada lembaga, yakni gabungan antara Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah, ini yang akan memprosesnya. Kalau pidana pasti diproses di Gakumdu. Nah, yang muaranya nanti akan masuk ke pengadilan ketika ditetapkan sebagai mungkin kasus sudah mencapai ke tahap P21 kalau istilah kepolisian itu. Tapi ketika ini tidak memenuhi unsur, dan tentu saja akan diumumkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran ini dinyatakan tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil dan material. Sehingga informasinya bisa diakses oleh masyarakat, termasuk pelapor atau penemu. Nah, kalau terkait dengan PTPS, karena di perekrutan itu kan ada mekanismenya nih. Nah, jadi mulai dari pendaftarannya termasuk syarat-syarat untuk menjadi PTPS, yang salah satunya tidak terafiliasi dengan partai politik. Nah, itu. Jadi dari syaratnya ini sudah menentukan apakah PTPS ini bisa netral atau tidak. Nah, kemudian kami dari jajaran Bawaslu, termasuk itu di pengawas tingkat kecamatan dan PKD, memang harus memastikan, walaupun tidak masuk dalam sistem informasi partai politik, Sipol, tetapi ketika misalnya faktanya
ini ada afiliasi juga dimungkinkan tidak akan bisa masuk menjadi pengawas TPS. Nah, ini dalam rangka menjaga memang netralitas PTPS sehingga hasil dari pengawasan itu bisa memang maksimal, kemudian ya memenuhi unsur prinsipnya jujur, adil, mandiri, kemudian berkepastian hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tentu saja harapan secara umum mungkin jajaran Bawaslu terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara esok hari tanggal 27. Ya, harapan kami pertama masyarakat memberikan hak suaranya, datang ke TPS untuk memberikan hak suara. Karena keberhasilan suatu pesta demokrasi itu ditentukan dengan yang pertama tingginya partisipasi pemilih. Nah, kemudian tingginya partisipasi pemilih ini bukan ditentukan dengan adanya misalnya money politik, adanya sesuatu yang diberikan oleh pasangan calon, tetapi lebih pada prinsip menyalurkan isi daripada hati nurani. Jadi pilihan itu pada prinsipnya adalah hak asasi manusia. Nah, sehingga ayo kepada masyarakat itu kita berikan dan kita memang maksimalkan pemberian hak kita. Nah, pemberian hak kita dan perlu diketahui bahwa setiap warga negara itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Nah, kemudian kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi kita manfaatkan salah satu bisa aplikasi atau perwujudannya yakni dalam hal melaksanakan pemilihan di tanggal 27 besok. Nah, ke depan ya apapun yang menjadi hasilnya, baik itu di pemilihan di tingkat kabupaten, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, bahkan gubernur dan wakil gubernur, ini ayo kita terima bersama karena mungkin inilah hasil dari proses yang panjang, proses demokrasi dan merupakan hasil dari pilihan seluruh masyarakat. Kemudian di periode-periode berikutnya, di pemilihan-pemilihan berikutnya, yang pasti itu tetap jaga kondusivitas. Nah, jangan sampai proses demokrasi itu tercederai oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan inovasi teknologi yang digunakan pada pemilihan serentak tahun 2024 ini, khususnya di Bengkulu Utara, ada beberapa teknologi informasi yang digunakan. Yang pertama itu kita ada SIPS. SIPS itu yang berguna untuk masyarakat ataupun orang persorangan yang ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilihan ini bisa melalui aplikasi tersebut untuk melaporkan. Jadi selain datang langsung ke kantor Bawaslu juga bisa menggunakan aplikasi SIPS tersebut. Kemudian kita juga ada namanya Siwasli. Siwasli itu aplikasi yang digunakan pada saat hari H pemungutan suara. Jadi seluruh peristiwa di TPS terkait dengan hasil pemilihan itu direkam melalui Siwasli yang hasilnya nanti langsung terintegrasi ke Bawaslu Republik Indonesia dan insya Allah merupakan database Bawaslu yang real nantinya, jadi sebagai penyanding apabila ada perselisihan hasil terhadap pemilihan serentak tahun 2024 ini. Terkait dengan informasi publik, terkait dengan penginformasian proses penanganan pelanggaran, penginformasian adanya dugaan pelanggaran itu kita sampaikan secara terbuka. Kita mempunyai PPID, bagaimana ada tampilannya di lobi kantor ini, merupakan pusat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, jadi melalui PPID itu juga berbasis website, jadi bisa diakses untuk mengetahui update ataupun proses-proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Laksanakan pemilihan di tahun 2020 dan pemilu di tahun 2019 kemarin itu beberapa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di pemilihan tahun 2024 ini, termasuk juga update peraturan, kemudian update aplikasi-aplikasi gitu kan. Jadi ada beberapa penyesuaian khusus pada saat 2020 itu kita di masa pandemi kan COVID, pilkada 2020, sekarang kan pilkada 2024 ini di luar pandemi, jadi ada beberapa penyesuaian terkait dengan pelaksanaan pengawasan di pemilihan ini. Dan terbesar Bawaslu dalam mengawasi ini terkait dengan TPS sulit. Jadi kita ada beberapa tempat pemungutan suara yang kategorinya sulit dan rawan. Sulit di sini dalam artian sulit dijangkau, seperti contohnya di Lebong Tandai, Napal Putih, kemudian di Kepulauan kita punya Pulau Terluar Enggano yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, itu kan sulitnya itu dalam artian sulit akses menuju TPS-nya, kemudian juga sulit jaringan internet,
Jadi beberapa TPS rawan itu menjadi fokus pengawasan kita karena dari kategori studi itu mungkin dapat terindikasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran di TPS tersebut. Kita sebagai pengawas pemilu agar pelaksanaan pilkada atau pemilihan di tahun 2024 ini berjalan dengan lancar, kemudian juga tidak ada kendala apapun hingga nanti terpilihnya calon kepala daerah yang berintegritas dan dapat mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya. Demikian liputan saya dari kantor Bawaslu Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Kembali ke studio, terima kasih.